Kyusui tak habis pikir ada seorang anak yang tega menghabisi orang tuanya demi keserakahan. Kyusui bersumpah akan membuatnya sengsara dan akan menghancurkan semua misinya. Dengan mengejutkan, ternyata Nanda, senior saingan Ming Ming di dunia nyata, masuk juga ke dalam alur ceritanya. Dia menghasut dan memberitahu Kayan bahwa seluruh isi kitab sakti berada di Pavilion Pedang, tertulis di dinding gua dan peti pedang. Setelah menghafalnya, Kayan menghapus semuanya lalu melatihnya hingga dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Tujuan Nanda untuk menghabisi Kyusui di dalam alur ceritanya, agar tak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Saat itu, setelah Kayan menguasai kesaktian dari kitab tersebut yang bisa menyerap kekuatan orang lain, sang ibu memperlihatkan seorang pengkhianat yang ternyata Raja Langit yang berhasil ditangkap oleh ayahnya. Namun saat Kayan menyerap kekuatan Raja Langit, sang ibu muncul, dan tanpa disadari, Kayan menghabisinya dengan jurus jari mematikan milik Raja Langit yang telah diserap olehnya. Tak lama muncul sang ayah, dia terkejut melihat istrinya sudah tewas. Raja Langit pun mengatakan kebenarannya bahwa Kayan telah menghabisi ibunya. Sang ayah pun tak kuasa menahan amarahnya. Namun tiba-tiba Kayan seketika menjadi murka saat sang ayah menuduhnya bahwa Yiren dan Kyusui telah dihabisi olehnya. Dan ternyata Kayan memiliki dendam sejak kecil karena merasa tak pernah diperhatikan oleh orang tuanya dan dianggap tak pernah ada di mata mereka. Hingga akhirnya Kayan pun menghabisi ayahnya dan bersekongkol dengan Raja Langit untuk menguasai dunia persilatan. Namun setelah Raja Langit membereskan semua anggota sekte pedang, Kayan mengkhianatinya dengan menghabisi Raja Langit. Ternyata pendekar berjubah adalah Kayan. Kini dia akan memanfaatkan kekuatan wilayah utara untuk menguasai dunia. Kayan meneruskan penyamarannya menjadi Raja Langit yang kini sedang memanfaatkan Yiren. Yiren tak mengetahui padahal orang di hadapannya adalah Kayan, pelaku utama yang menghabisi orang tuanya. Raja Langit memberikan misi dengan mengatasnamakan Kaisar bahwa Yiren harus menghabisi Jenderal Wuji. Jika tidak, maka seluruh kehormatan sekte pedang akan dihancurkan kembali dan Yiren akan dihabisi. Kyusui menemui kakak pertamanya. Dengan perlahan dia mengatakan bahwa yang telah menghabisi orang tuanya adalah Kayan, dan dia juga yang kini menyamar menjadi Raja Langit. Sontak saja Yiren sangat terkejut, namun lagi-lagi dia terpercaya perkataan Kyusui dan malah mengusirnya. Untuk membuktikannya, Yiren menyelidikinya sendiri. Dia mendatangi kediaman Raja Langit, dan benar saja terlihat topeng Raja Langit. Kali ini dia mulai percaya perkataan Kyusui. Namun saat akan keluar, tiba-tiba Kayan muncul dan mengakui semuanya. Namun dengan kelicikannya, Kayan memutarbalikkan fakta agar Yiren tetap membenci Kyusui dan berpihak kepadanya, yang membuat Yiren bingung mana yang benar. Sancai membawa pesan dari 3 sekte besar, yaitu Shaolin, Wudang, dan Imei, akan mengadakan turnamen tingkat tinggi untuk memilih satu pendekar terkuat yang akan dinobatkan menjadi pemimpin seluruh pendekar dunia persilatan. Tak lama para sahabatnya pun muncul mendukung agar Kyusui mengikuti turnamennya. Tibalah saatnya turnamen mulai digelar yang diikuti oleh seluruh pendekar dataran tengah, dan terlihat Kyusui sedang bertarung mengalahkan banyak pendekar. Begitu juga dengan Kayan yang menyamar menjadi Raja Langit. Dan setelah lama bertarung mengalahkan para pendekar, yang tersisa hanya mereka berdua. Saat akan bertarung, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Yiren yang ternyata dia lebih percaya kepada Kayan. Yiren pun ingin mengikuti turnamennya akan melawan Kyusui.
燕，曹开燕，我给爹娘报仇！大哥！ Semua pendekar terkejut melihat karakter asli Kayan yang sangat kejam. Kyusui tak bisa berbuat apa-apa karena Yiren terluka parah. Kini dia mengakui dan menyadari keegoisannya yang setara langit. Yiren meminta maaf kepada Kyusui karena selalu tak mempercayainya. Dan tak lama dia pun tewas. Setelah Kayan pergi, yang tersisa hanya Kyusui seorang. Lalu dia memasuki turnamen tahap kedua, yaitu melawan para master tingkat tinggi. Mereka akan bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat. Namun tiba-tiba muncul pendekar setara dewa, yaitu Kuangtu, pendekar tak tertandingi dan terkuat di dunia. Semua pendekar terkejut, ternyata Kuangtu masih hidup. Semua terdiam, tak ada yang berani melawannya. Namun tiba-tiba Kyusui memasuki arena dan mengatakan bahwa Kuangtu tak layak memegang plakat pahlawan dunia. Hanya satu orang yang layak, yaitu Jenderal Wuji. Kuangtu terkejut, tak menyangka ada anak muda yang berani membantahnya. Dia sangat kagum dengan keberanian Kyusui, karena dari seluruh pendekar tak ada seorang pun yang berani sepertinya. Kuangtu pun mengangkat Kyusui menjadi muridnya. Namun dengan mengejutkan, Kyusui menolak dan tak mau berlutut. Yang sontak saja membuat Kuangtu semakin marah, ingin mengangkatnya menjadi muridnya. 即便是国家救人终其一生，清心自如，越无见为。 哪里偷来这么多功法？ Kuangtu berhasil mengalahkan Kyusui, namun tetap tak mau berlutut. Dia pun memaksa Kyusui menekan dan mengeluarkan kekuatannya, yang membuat Kyusui berlutut. Namun tak disangka kekuatan Kyusui tak bisa diremehkan. Perlahan tubuhnya naik kembali. Dan tiba-tiba seluruh pendekar bersatu menggabungkan kesaktiannya, memihak kepada Kyusui menyerang Kuangtu. Namun kekuatan Kuangtu yang setara dewa membuat semua terpental. Kuangtu sengaja mengalah, dia pun bergegas pergi. Jika berniat ingin menghabisi, akan dengan mudah meratakan mereka semua. Kini seluruh pendekar, termasuk para senior dan ketua sekte, mengakui kehebatan Kyusui. Dan akhirnya, Kyusui dinobatkan menjadi pemimpin dunia persilatan. 我且借续一用，小子，武林盟主是你的。 Kekejaman Kayan semakin tak terkendali. Dia kini mengambil alih pasukan Raja Langit dan menobatkan dirinya menjadi Raja Langit yang baru. Siapapun yang menentangnya akan dihabisi. Kuangtu membawa Kyusui untuk menemui ketua sekte Wudang baru yang bernama Dapeng. Akan memaksanya untuk menggabungkan jurus Wudang dengan jurus Shaolin. Yang kebetulan ketua sekte Shaolin baru yang bernama Tiansang sedang berkunjung ke sana. Tak lama akhirnya mereka pun tiba dengan disambut oleh dua ketua sekte. Tak banyak basa-basi, Kuangtu menyuruh mereka berdua untuk menggabungkan ilmu bela dirinya agar dapat lebih kuat untuk melawan para pendekar utara. Namun kedua ketua sekte dengan tegas menolak karena pantangan untuk saling bertukar ilmu bela diri. Untuk meyakinkan mereka berdua, Kuangtu menantang ketua Shaolin dengan memakai jurus Wudang. Begitupun dengan sebaliknya.
Kuang Tu mengalahkan mereka berdua dalam sekejap dengan menggunakan jurus Wudang dan Shaolin. Namun tiba-tiba muncul 3 leluhur Wudang yang ternyata masih hidup, yang pernah dikalahkan oleh Kuang Tu dulu. Mereka pun menantangnya kembali. Kyusui terpaksa turun tangan menenangkan mereka. Dia pun setuju dengan pemikiran Kuang Tu dan memohon kepada para ketua sekte untuk bekerja sama melawan musuh yang sesungguhnya. Akhirnya leluhur Wudang memutuskan jika Kyusui mampu menahan jurus Shaolin dan Wudang, maka keinginannya akan dipenuhi.最后一招了。 Kyusui sengaja mengalah dan mengakui kekalahannya. Namun tak disangka mereka bertiga malah menganggap Kyusui lah yang menjadi pemenangnya. Karena ternyata mereka tadi terpaksa menggabungkan jurus Shaolin dan Wudang. Yang akhirnya mereka pun menyetujui permohonan Kyusui untuk menggabungkan jurus 2 sekte besar. Malam harinya, Kuang Tu yang semakin mengagumi Kyusui akan membantunya menyatukan kekuatan Shaolin dan Wudang yang diwarisi oleh 8 pendekar. Di tempat lain di sekte Tang Pang yang susah payah mengobati ayahnya tiba-tiba muncul Tang Song menghabisinya. Karena jika Yao Sun sembuh akan menjadi penghalang besar untuk menguasai sekte Tang. Dan setelah ayahnya tewas, Tang Song muncul kembali, berhasil mengendalikan Tang Pang dengan menghilangkan akalnya. Dan tiba-tiba akhirnya nyonya besar muncul. Namun ternyata dia pun sudah terkena racun pelemah tubuh. Tang Song berhasil merencanakannya dengan sempurna. Dan akhirnya 放刀捞参。Kuang Tu akhirnya tersadar dari pingsannya semalam. Ternyata luka lama Kuang Tu kambuh kembali. Dia terkena senjata rahasia beracun oleh Yao Sun, ketua sekte Tang, saat pertarungan brutal melawan semua master di Gunung Muxing. Kyusui pun meminta izin akan mencoba mengeluarkan pakunya. 没事，继续。 Kyusui seketika menghentikannya karena jika dipaksakan akan membahayakan nyawanya. Dan setelah beristirahat, Kyusui menyerahkan plakat walet emas dan baju milik adik Kuang Tu yang hilang saat kecil yang dititipkan oleh Nyonya Wu kepada Kyusui. Dan setelah beberapa lama saat Kuang Tu bersama Suyu di halaman merasakan kedatangan sekelompok pendekar. Suyu berhasil melarikan diri, namun dia terkena panah beracun. Setelah malam harinya, Suyu mendengar Kuang Tu memanggilnya. Dia pun meniupkan sebuah peluit. Namun dengan seketika, Kuang Tu terkejut. Dia mengeluarkan walet emas dan bergerak menuju suara peluitnya. Dan akhirnya Kuang Tu menemukannya. Dia bertanya dari mana mendapatkan peluitnya. Dan alangkah terkejutnya saat Kuang Tu melihat tanda di leher Suyu. Ternyata dia adalah adiknya yang hilang 15 tahun yang lalu, bernama Yuan. 元儿，我终于找到你了。 我是你哥，可是你看看，你看看这只金飞燕，才能够唤醒的我们唯一的遗物。 Cui Peng dan Mingju mendatangi sekte Tang untuk menemui seorang pendekar tua yang dikurung, ingin merebut kitab penyambung nadi untuk mengobati Li Senju. Tak lama mereka pun berhasil menemukan pendekar tersebut. 你这老头， 公子，找到了。鬼鬼在咬人的头。
放！ 公子和我是来救你的。 Sui Peng berhasil membuat Tang Pang, dia pun menyerahkannya kepada Raja Obat dan Kyusui untuk mengobatinya. Sementara Sui Peng akan mengobati Lee Senju. Setelah diberi arahan oleh Raja Obat, Kyusui pun mengerahkan kekuatannya untuk mengeluarkan racun Tang Pang. Akhirnya Tang Pang sadar kembali. Dia sedih, marah, dan tak percaya bahwa ayahnya kini telah tiada. Tang Song dengan tega menghabisi para leluhur sekte Tang demi menjadi penguasa sekte. Setelah berhasil mengobatinya, Kyusui pergi bersama Raja Obat akan mengeluarkan paku beracun dalam tubuh Kuang Tu. Dan akhirnya Kuang Tu berhasil diselamatkan. Paku beracun dalam tubuhnya kini sudah hilang. Kyusui juga ikut bahagia adik Kuang Tu yang selama ini dicari. Ternyata Suyu, kakak angkatnya. 能再次见到哥哥，我真的很开心。那我出去一趟，等我回来。 Sui Peng memutuskan untuk mengorbankan diri menjadi manusia obat demi mengobati Lee Senju. Mingju, pelayan setianya, tak tega melihat tuannya sangat menderita. Begitu juga dengan Raja Golok yang selama ini mencurigai Sui Peng kini melihatnya sendiri. Ternyata semua yang dilakukan Sui Peng demi kesembuhan ketua. Kyusui yang kini menjadi pemimpin dunia persilatan mengumpulkan para pendekar. Dia menugaskan mereka untuk melindungi Jenderal Wuji dalam perjalanan dari perbatasan menuju ibu kota. Mereka pun bergerak cepat menyergap para pendekar utara yang menyamar menjadi rakyat Daxi yang sedang merencanakan penangkapan Jenderal Wuji. Kuang Tu menerima surat untuk melindungi Jenderal Wuji yang akan disergap di sebuah kuil. Kuang Tu pun bergegas mendatanginya dan dengan sekejap menghabisi mereka semua. Tak lama muncul Jenderal Wuji dan mereka pun berbincang. Kuang Tu meminta agar Jenderal mengurungkan kepergiannya ke istana karena jika perbatasan ditinggalkan akan sangat bahaya. Namun Jenderal tak bisa menolak panggilan Kaisar. Dengan terpaksa Kuang Tu mengeluarkan plakat pahlawan untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba 吴将军呢？被我学到的万里千里百里索，我便尽数收了你这内力。 Dengan tepat waktu, Suyu muncul saat Kayan akan menyerap kesaktian Kuang Tu. Dia terluka parah terkena pukulan saat membelakanginya. Kuang Tu dan Suyu tak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa menuruti Kayan karena Jenderal Wuji sudah mereka tangkap dan diancam akan dihabisi jika Kuang Tu dan Suyu membantah. Sementara wakil jenderal bernama Jiang yang berhasil melarikan diri melapor kepada Kyusui bahwa sang jenderal kini dalam tawanan Kayan. Dia menyerahkan plakat militer dan meminta Suyu untuk memimpin pasukan menyelamatkan jenderal. 萧梦楚。 Kuang Tu tak punya pilihan lain selain mengalah menuruti Kayan karena nyawa sang jenderal lebih penting. Tak lama muncul Kayan yang telah bekerja sama dengan 3 raja dari wilayah utara. Dia menjadi pengkhianat yang ingin menghancurkan wilayah Daxi. Kayan yang memiliki ilmu penyerap spiritual dari kitab sakti akan menyerap seluruh kesaktian Kuang Tu. 尽数多来，我为什么不能将你的功力小心把自己撑死？懂吸纳，不懂运化。燕大侠， Kayan yang menyukai Suyu adik angkatnya sejak dulu, mengancam dan memaksa untuk menikah dengannya. Jika tidak, Kuang Tu akan dihabisi. Untuk mengelabuinya, Suyu memberikan syarat harus menyerahkan plakat dunia yang telah direbutnya dari Kuang Tu. Setelah diserahkan, Suyu pura-pura menyetujuinya dan memberikan minuman yang telah diberi racun. 你下毒！妖界的荣光！
Malam harinya, Kyusui mendatangi Kayan menanyakan keberadaan Suyu, dan saat akan menghampirinya, Kayan menghadangnya. Akhirnya terlihat Suyu berada di sana, namun dengan mengejutkan ternyata Suyu telah tewas. Dengan memendam amarah yang besar, Kyusui membawanya pergi meski dihadang oleh Kayan. 到武将军了，杀了我！真让你死了，有谁能看到我一统天下？ Guangtu yang dijaga oleh 3 pendekar utara menyiasati mereka dengan mengatakan bahwa pendekar utara semua lemah. Sontak saja mereka pun marah dan melepaskan Guangtu untuk bertarung. Namun setelah mengalahkan mereka, tiba-tiba Kayan muncul dan menyerap kembali kekuatan Guangtu yang tersisa. Dan akhirnya Guangtu tak mampu lagi bertahan.你会偷东西的老鼠。 Lee Senju mendatangi istana kembali untuk meminum racun secara rutin. Setelah bertemu Kaisar dan menginfokan bahwa para pendekar utara telah menyerang perbatasan dan Jenderal Wuji telah ditangkap oleh Kayan yang bersekongkol dengan mereka. Lee Senju menegaskan Kaisar harus segera bertindak jika tak ingin kerajaan Daxi hancur. Dia pun meminum racun untuk yang terakhir kalinya. Setelah keluar, dia disambut oleh istrinya dan tak lama akhirnya Lee Senju tewas. Keesokan harinya, Sui Peng sangat terkejut melihat kabar Lee Senju telah tewas. Shirong meminta untuk merahasiakan kematian Lee Senju. Orang luar harus mengetahuinya bahwa dia sedang bertapa, dan Lee Senju berpesan untuk menguburkan plakat militer bersamanya. Dan ternyata Kayan mengetahui bahwa Lee Senju telah tewas meski sudah dirahasiakan. Karena dia memiliki mata-mata dalam sekte Quan Li, Kayan memerintahkan pasukannya untuk merebut plakat militer kerajaan agar dia bisa mengendalikan seluruh pasukan kerajaan. Acara pemakaman mulai dilakukan. Para petinggi sekte Qianlu pun mulai berdatangan. Shirong mengeluarkan plakat militer dan disimpan bersama Lee Senju. Namun saat petinya ditutup, tiba-tiba Kayan akhirnya muncul setelah sekte Quan Li berhasil menghabisi mereka semua. Kayan yang sudah menyerap seluruh kesaktian Guangtu, kini kekuatannya setara dewa. Kayan berhasil membawa plakatnya dan pergi. Tak disangka ternyata Lee Senju masih hidup. Dia sudah merencanakan sebelumnya bersama istrinya. Tujuan awalnya untuk memancing para pengkhianat dalam sekte. Namun tak disangka Kayan muncul yang membuat Sui Peng terluka parah. 随风别安心了，帮主没事。
于落单，或可救他一命。将随风带去我书房。刀啊，在。 Setelah beberapa saat, Tang Pang melaporkan kepada Xirong bahwa lebah pelacak sudah bereaksi. Ternyata Li Xianju sengaja membiarkan Kayan membawa plakatnya karena sudah diberi pelacak untuk mengetahui markas besar mereka. Sementara Kayan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Bei Huang wilayah utara menyerang perbatasan Xianren. 军官，集结北荒大军，押往万松亭。 Kyusui pun mulai bergerak dan membagi tugasnya. Raja Lingdao dan para pendekar ditugaskan untuk membantu mempertahankan perbatasan. Sementara Kyusui akan mencari Jenderal Wuji. Namun dengan mengejutkan, Xirong bertindak sendiri menyelamatkan Jenderal Wuji. Dengan tepat waktu Li Xianju muncul, dia pun membawa Xirong mendekati Jenderal Wuji untuk membuka kuncinya. Namun tiba-tiba Li Xianju dan Xirong terkena jebakan. Ternyata orang tersebut bukan Jenderal Wuji. Kini mereka berdua terluka parah dan tak lama akhirnya tewas. Sui Peng dan para petinggi sekte pun muncul. Mereka terkejut melihat ketua dan istrinya sudah tiada. Akhirnya dua pasukan besar bertemu di perbatasan Xianren. Sebelumnya pasukan Bei Huang telah sepakat berdamai dengan Jenderal Wuji. Namun karena sang jenderal tak berada di sana dan plakat militernya pun tak ada, mereka memanfaatkan kesempatan untuk membatalkan perdamaian. Semua ini siasat Kayan untuk menghancurkan wilayah Daxi. Dan akhirnya Kyusui akhirnya menemukan markas Kayan tepat di kurungnya Jenderal Wuji. Dan tak lama Kayan pun muncul yang telah siap menunggunya. Kayan dengan percaya diri akan menghabisi Kyusui karena dia telah memiliki kesaktian Kuangtu. Namun Kayan tak tahu bahwa Kyusui telah menguasai kekuatan dari kitab sakti pemberian dari Kuangtu melalui Suyu sebelum mereka tewas. Akhirnya Kayan berhasil dikalahkan. Kyusui meminta Kayan untuk memberitahu di mana Jenderal Wuji, namun Kayan tak memberitahunya. Tak ada pilihan lain, Kyusui mengeluarkan alat musiknya untuk menyerang pikiran Kayan agar dia sadar, karena hanya Jenderal Wuji dan plakat militernya yang bisa menghentikan pasukan Bei Huang. Karena Kayan tak sadar juga, akhirnya Kyusui pun menghabisinya. Namun dia belum sempat memberitahu keberadaan Jenderal Wuji. Sementara perbatasan Xianren telah berhasil dihancurkan. Para pasukan yang tersisa sekuat tenaga untuk bertahan menghadang mereka yang akan memasuki kota. Dan akhirnya Lingdao beserta para pendekar utusan Kyusui muncul.
Dengan mengejutkan, Kyusui berhasil menyelamatkan dan membawa Jenderal Wuji yang membuat mereka semua terkejut dan gembira. Sementara pasukan musuh mulai ketakutan karena pemimpin mereka telah tewas. Dan akhirnya Jenderal Wuji mengeluarkan perintah untuk menyerang. Kaisar menerima kabar gembira bahwa Jenderal Wuji berhasil mengalahkan pasukan Beiwang dan berhasil mempertahankan perbatasan. Kaisar pun menugaskan Kasim untuk memberikan penghargaan kepada Jenderal Wuji dan Li Senju. Namun dia terkejut saat Kasim mengatakan bahwa Li Senju telah tewas dalam perjalanan mencari Jenderal Wuji. Kaisar akhirnya sadar bahwa Li Senju bukan orang jahat. Dia adalah pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk kerajaan. Setelah semua kondusif, Jenderal Wuji berterima kasih kepada Kyusui. Dialah pahlawan sesungguhnya. Kyusui menyerahkan plakat pahlawan dunia dan plakat militer, dan pasukan yang tersisa pun merayakan kemenangannya. Ling Dao pergi kembali ke istana dengan hati yang tenang. Begitu juga dengan Sui Peng yang kini menerima Mingju sebagai pendamping hidupnya. Kerajaan Daxi kini akan aman selama 50 tahun ke depan. Namun akhirnya mereka semua dikejutkan saat melihat Kyusui tak bergerak, dan kisah pun kembali ke dunia nyata. Terlihat Ming Ming sedang koma akibat perselisihannya dengan Nanda yang tak sengaja terkena sengatan listrik yang membuat Nanda tewas. Yang ternyata Nanda terbukti mata-mata luar negeri yang ingin mencuri rahasia negara. Dalam komanya, Ming Ming kembali menjadi Kyusui. Dia akan melanjutkan kisahnya menjelajahi dunia persilatan. Dan kisah film pun berakhir.